Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Diniatul Islamiyah dengan NIM 2005001110256 dan rekan saya Rusianto dengan NIM 2005001110260. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyajian data. Apa itu penyajian data? Penyajian data merupakan salah satu kegiatan pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Agar data tersebut dapat memberikan gambaran yang bermakna, data tersebut harus disajikan dalam bentuk yang sistematis. Dan biasanya untuk keperluan penganalisisan, data tersebut disusun dalam sebuah tabel maupun gambar-gambar grafik. Apa manfaat penyajian data? Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengelolaan data yang membaca dan memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyajian data dalam sebuah tabel ataupun gambar grafik memiliki maksud tertentu. Seperti halnya pepatah mengatakan satu gambar sama halnya dengan 1000 kata, yang bermakna bahwa penyajian dalam bentuk gambar akan lebih mudah dimengerti daripada kata-kata yang puitis sifatnya. Klasifikasi bentuk penyajian data yang kami bahas yakni meliputi yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel yang terdiri dari tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel silang. Yang kedua yakni penyajian data dalam bentuk grafik yang terdiri dari grafik histogram atau batang, grafik poligon, grafik kurva, dan grafik garis. Dan yang ketiga yakni diagram lingkaran, dan yang terakhir peta. Yang pertama yakni penyajian data dalam bentuk tabel yang terdiri dari tabel baris kolom. Tabel ini terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Di sini ada contoh tabel daftar IP seorang mahasiswa manajemen dari semester 1 sampai semester 7. Yang kedua yakni tabel kontingensi, di mana tabel ini merupakan bagian dari tabel baris dan kolom. Akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel, di mana faktor yang satu terdiri dari B kategori dan faktor lainnya terdiri dari K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K, di mana B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Seperti contoh pada tabel banyak murid sekolah di daerah Indralayu menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin tahun 2006. Ketiga yakni tabel silang, di mana tabel silang ini dapat terdiri dari satu variabel maupun dua variabel. Tabel silang satu variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristiknya saja, misalnya jumlah keseluruhan. Sementara tabel silang dua variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan dua karakteristiknya, misalnya jumlah keseluruhan dan jumlah per gender. Jadi penggunaan tabel silang satu maupun dua variabel itu tergantung dari pertanyaan maupun keadaan yang akan kita deskripsikan. Seperti contoh pada hasil data di bawah ini, perbandingan data satu variabel dan dua variabel. B. Penyajian data dalam bentuk grafik. Satu, grafik histogram atau batang. Tampilan histogram berupa peta-peta 4 persegi panjang sebagai sumbu horizontal. Boleh memakai tetap di tepi gelas, batas gelas, satu nilai variabel yang berobservasi, sedang sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Untuk distribusi tergolong atau berkelompok yang menjadi absis adalah nilai tengah dari masing-masing gelas. Ini adalah contoh grafik histogram batang. 2. Grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan
cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai dengan kelas. Jadi absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Ini beserta contoh grafik poligon. 3. Grafik kurva. Kurva merupakan beratan atau penghalusan dari persegi poligon. Gambar poligon sering tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data skor dan data skor itu sendiri mencerminkan frekuensi sampel. Pembuatan kurva dilakukan dengan meratakan garis gambar poligon yang tidak rata dan terlihat tidak beraturan sehingga menjadi rata. Ini adalah contoh grafik kurva. Grafik garis disebut biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik dan bisa turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Dalam grafik terdapat garis vertikal menunjukkan jumlah yang mendatar, menunjukkan variabel tertentu yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik adalah ketepatan membuat skala pada garis vertikal yang akan mencerminkan keadaan jumlah hasil observasi. Dan ini adalah contoh grafik garis. Yang ketiga yakni penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran ini digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Dalam membuat grafik lingkaran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yakni kita tentukan terlebih dahulu besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data, dan kemudian kita tentukan besar sudut masing-masing kelompok data. Di mana untuk menentukan persentase suatu kelompok data dapat kita lakukan dengan cara jumlah suatu kelompok dibagi dengan jumlah total seluruh data lalu dikalikan dengan 100%. Di sini ada contoh tabel siswa yang sangat suka dengan matematika, ada 12 orang, lalu dibagi dengan 50, di mana 50 ini jumlah total seluruh siswa dikalikan dengan 100%, maka ditemukan hasil 24%. Lalu ada siswa yang suka dengan matematika, ada 13 orang, dibagi dengan 50 dikali 100% sama dengan 26%. Dan yang tidak suka ada 19 orang, dibagi 50 dikali 100% sama dengan 38%. Dan yang sangat tidak suka dengan matematika ada 6 dibagi 50 dikali 100%, ditemukan hasil 12%. Dimana setelah kita menemukan hasil persentase dari data tersebut, data dapat digambarkan ke dalam bentuk lingkaran seperti contoh pada gambar di bawah. Yang terakhir yakni penyajian data dalam bentuk peta, di mana penyajian data ini kerap kali digunakan oleh para peneliti karena jenis informasi ini lebih mengerucut pada data kependudukan yang ditampilkan oleh lembaga pemerintahan ataupun masyarakat umum. Alasan penyajian data peta lebih pada kependudukan lantaran dinilai lebih menarik dan mudah dibaca oleh banyak orang, terutama tentang penunjuk lokasi. Di bawah ini yakni contoh pemilihan simbol yang tepat menjadi hal penting dalam penyajian data dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan. Di sini ada contoh grafik bisnis pada perusahaan Zahir Accounting 5. Pada grafik analisa bisnis ini berisikan rangkuman mengenai kondisi keuangan perusahaan. Seperti yang pertama yakni grafik harta. Grafik ini digunakan untuk mengetahui total prosentase komponen aktiva pada tahun berjalan. Yang kedua yakni grafik laba rugi berisikan informasi perbandingan antara pendapatan biasa dan keuntungan atau kerugian yang didapat. Yang ketiga yakni grafik kas dan bank berisikan informasi komposisi jumlah kas dan bank yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tahun berjalan. Yang keempat yakni grafik penjualan berisikan informasi anggaran dan penjualan per bulan dalam tahun berjalan. Yang kelima, saldo bank berisikan informasi jumlah saldo yang dimiliki pada setiap akun bank yang dimiliki. Yang keenam yakni rasio keuangan. Pada contoh grafik ini terdapat informasi rasio keuangan hutang jangka panjang pada modal. Yang ketujuh yakni proyeksi kas, berisi informasi proyeksi jumlah kas pada periode mendatang. Dan yang terakhir yakni grafik break-even analysis, yakni berisi informasi mengenai berapa banyak nilai penjualan dan jumlah barang yang dibutuhkan agar mencapai titik impas.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila audiens ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.